Pernah kepikiran nggak apa coba hubungannya hotel super mewah kayak Hilton sama toko mainan legendaris tempat kita nongkrong waktu kecil, Toys R Us? Kayaknya beda banget kan? Tapi di balik layar ada satu kekuatan rahasia di dunia keuangan yang ngendaliin nasib mereka berdua. Private equity. Ini tuh ibaratnya dunia tersembunyi Wall Street yang bisa menciptakan keuntungan triliunan, tapi juga bisa menghancurkan perusahaan yang kita suka. Lihat ini deh, di satu sisi ada Hilton Hotels. Setelah dibeli sama private equity, untungnya meroket lebih dari 14 miliar dolar. Di sisi lain, Toys R Us malah bangkrut total. Nah, yang bikin gila adalah kedua perusahaan ini diakuisisi pakai strategi finansial yang sama persis. Jadi pertanyaannya kan simpel, gimana ceritanya satu jurus yang sama bisa menghasilkan sesuatu yang sukses luar biasa dan satunya lagi malah hancur lebur? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng misteri ini. Sebelum kita masuk ke kasus Hilton dan Toys R Us, kita harus kenalan dulu nih sama jurus andalan para pemain private equity. Nama jurusnya adalah leveraged buyout, atau biar keren kita singkat aja jadi LBO. Jadi LBO itu apa sih? Gampangnya gini, sebuah firma private equity mau beli perusahaan, tapi mereka nggak mau pakai duit sendiri banyak-banyak. Jadi mereka pinjem duit segunung dari bank buat bayarin pembelian itu. Dan ini kuncinya, jaminan utangnya itu bukan aset si firma pembeli, tapi justru aset dari perusahaan yang mereka beli. Cerdik banget, tapi sekaligus super berisiko. Prosesnya kira-kira begini, dan ini bagian paling penting yang harus kalian ngerti. Pertama, firma PE milih targetnya. Kedua, mereka pinjam duit super banyak ke bank. Ketiga, utang segunung itu nggak jadi beban mereka. Utangnya itu dilempar ke neraca keuangan perusahaan yang baru aja mereka beli. Jadi, perusahaan target itulah yang sekarang harus pusing 7 keliling buat bayar cicilan utang raksasanya. Ini kayak kamu beli rumah pakai KPR, tapi yang disuruh bayar cicilannya itu rumahnya sendiri. Aneh kan? Tapi begitulah LBO bekerja. Ingat poin ini ya, ini kuncinya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nyata pertama. Kisah sukses luar biasa dari akuisisi Hilton Hotels oleh Blackstone di tahun 2007. Ini adalah contoh LBO yang, dieksekusi dengan sempurna. Apa langkah pertama yang mereka lakuin? Ini yang keren. Bukannya ngambil duit, Blackstone justru menyuntikkan dana segar sebesar 800 juta dolar ke dalam Hilton. Ini investasi awal yang masif buat benerin bisnisnya dari dalam. Dan uang itu nggak cuma diparkir doang. Blackstone langsung gerak cepat. Mereka ganti CEO, ubah total model bisnisnya jadi fokus ke manajemen merek dan waralaba, renovasi hotel-hotel yang ada biar kinclong lagi, dan ekspansi gila-gilaan ke seluruh dunia. Mereka benar-benar merombak fondasi bisnis Hilton biar jadi lebih kuat. Dan hasilnya gila banget. Setelah bertahun-tahun mengembangkan Hilton, Blackstone jual lagi saham mereka dan berhasil mengantongi keuntungan bersih sekitar 14 miliar dolar. Ini jadi salah satu transaksi LBO paling sukses dalam sejarah. Mereka masuk, benerin perusahaannya, terus keluar dengan untung yang fantastis. Nah, sekarang mari kita balik koinnya dan lihat sisi yang satunya. Kisah yang jauh lebih kelang tentang akuisisi merek kesayangan kita semua, Toys R Us di tahun 2005. Ini adalah contoh di mana LBO jadi sebuah mimpi buruk. Nah, ini dia perbedaan pertama yang paling fatal kalau dibandingin sama kasus Hilton. Sama sekali nggak ada dana segar yang diinvestasikan ke bisnis Toys R Us. Nol besar, nggak ada modal buat perbaikan, nggak ada dana buat inovasi, kosong. Jadi, kalau uang nggak masuk, terus kemana perginya? Justru ditarik keluar. Firma-firma PE yang beli Toys R Us malah narik biaya manajemen dan bunga lebih dari 470 juta dolar dari perusahaan itu sendiri. Uang yang seharusnya bisa dipakai buat bersaing sama kompetitor, malah masuk ke kantong para pemilik barunya. Dan dampaknya, ya udah bisa ditebak. Dengan utang yang numpuk dan kas perusahaan yang terus dikuras, Toys R Us nggak punya amunisi buat perang. Toko-toko mereka jadi kelihatan kuno, mereka ketinggalan jauh di dunia e-commerce, dan akhirnya ya nggak bisa lagi bersaing sama raksasa kayak Amazon dan Walmart. Puncaknya terjadi di tahun 2017. Perusahaan yang pernah jadi rajanya mainan anak-anak ini akhirnya nyerah sama utangnya dan menyatakan bangkrut. Lebih dari 800 toko tutup, puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan. Sebuah akhir yang tragis banget buat kenangan masa kecil banyak orang. Oke, sekarang ayo kita sandingkan kedua cerita ini secara langsung. Disinilah kita bakal lihat dengan jelas kenapa hasilnya bisa beda 180 derajat.
Ini bukan tentang senjatanya, tapi tentang siapa yang pegang senjata itu. Lihat deh perbandingannya di sini. Di Hilton, modal disuntikkan, fokusnya adalah pertumbuhan jangka panjang, dan hasilnya untung besar. Sebaliknya di Toys R Us, modal justru ditarik keluar demi bayar utang dan biaya jangka pendek, yang akhirnya bikin perusahaan itu kelaparan sampai mati. Alatnya sama, yaitu LBO, tapi niat dan strateginya beda bumi dan langit. Satu untuk membangun, satu lagi untuk menguras. Jadi, setelah lihat dua contoh yang super ekstrim ini, pertanyaannya jadi begini. Ketika sebuah firma private equity datang membeli sebuah perusahaan, apakah mereka datang sebagai pahlawan penyelamat atau sebagai perampok yang datang menjarah? Jawabannya, seperti yang kita lihat barusan, ternyata bisa keduanya. Dan itulah realitas triliunan rupiah di dunia private equity.